Pernahkah kita bertanya, bagaimana sebuah surat yang hanya terdiri dari 7 ayat bisa menjadi kunci seluruh Al-Quran? Bagaimana mungkin satu surat yang pendek menjadi bacaan wajib dalam setiap rakaat sholat, menjadi doa yang paling sering diulang oleh manusia setiap hari, dan menjadi cahaya pertama yang membuka perjalanan wahyu? Inilah kisah turunnya surat Al-Fatihah, surat yang mengubah dunia, surat yang menghidupkan hati miliaran manusia, surat yang menjadi pembuka kitab paling agung. Sebelum kita masuk ke pembahasan utamanya, tonton video ini hingga akhir, agar kita bisa lebih memahami makna dari surah Al-Fatihah ini. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan tinggalkan komentar jika ada yang perlu diluruskan dari video ini. Makkah sebelum kenabian adalah kota yang tenggelam dalam gelapnya kejahiliahan. Di sekitar Ka'bah berdiri 360 berhala, disembah oleh manusia yang lupa pada Tuhan yang Esa. Di tengah hiruk-pikuk itu, ada seorang laki-laki yang hatinya gelisah, yang tidak ikut menyembah berhala, yang menjauhi adat jahiliyah. Dialah Muhammad bin Abdullah, Sang Al-Amin. Setiap kali kegelisahan itu datang, beliau naik ke sebuah tempat sunyi di Gunung Hira, menatap langit, mencari kebenaran. Disinilah perjalanan Al-Fatihah sebenarnya dimulai. Ketika wahyu pertama turun, Iqra, hati Rasulullah bergetar, tubuh beliau menggigil, dan hidup manusia di bumi tidak pernah sama lagi. Namun itu baru permulaan. Setelah wahyu awal tersebut, beberapa ayat turun secara terpisah, menguatkan Nabi, mempersiapkan mental beliau untuk sebuah beban besar, mengubah umat manusia dari gelap menuju cahaya. Di masa awal inilah, Allah menurunkan sesuatu yang sangat istimewa. Sebuah surat yang lengkap dari awal hingga akhir. Surat yang merangkum seluruh isi Al-Quran. Surat yang menjadi inti ibadah sholat. Surat itu adalah Al-Fatihah. Dalam sebuah riwayat sahih, Rasulullah bersabda, tidak pernah diturunkan dalam Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran sesuatu yang seperti Al-Fatihah. Bayangkanlah saat itu, ketika malaikat Jibril datang membawa 7 ayat, yang setiap kalimatnya adalah doa manusia kepada Tuhannya. Ayat demi ayat turun dengan begitu lembut, menembus hati Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sebuah pembuka segala keberkahan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Sebuah pengakuan yang meruntuhkan kesombongan manusia. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kabar gembira bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Maliki Yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Pengingat bahwa hidup bukan hanya dunia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan meminta pertolongan. Beginilah akhir ketergantungan manusia pada dunia. Ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Doa yang selalu kita panjatkan setiap hari. Syiratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Dan inilah doa keselamatan umat manusia. Al-Fatihah turun sebagai cahaya pertama yang menyempurnakan jiwa Nabi Muhammad dan menjadi kunci bagi seluruh umat Islam. Surat Al-Fatihah bukan sekadar doa. Ia adalah inti seluruh ajaran Islam. Di dalamnya ada tauhid, syukur, pengakuan akan kekuasaan Allah, permohonan hidayah, jalan keselamatan, peringatan tentang kesesatan. Ia adalah surat yang menjadi penutup keraguan dan pembuka keyakinan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata dalam sebuah hadis qudsi, "Aku membagi sholat antara aku dan hambaku menjadi 2 bagian. Setiap kali kita membaca satu ayat dari Al-Fatihah, Allah menjawabnya. Bayangkan,
Setiap kali kita membaca surat ini, kita sedang berdialog langsung dengan Allah, dengan bahasa yang Allah sendiri turunkan. Inilah salah satu alasan mengapa tidak sah sholat tanpa Al-Fatihah. Karena sholat adalah dialog, dan dialog-dialog itu dimulai dari Al-Fatihah. Surat ini bukan hanya doa, tapi juga penyembuh bagi jiwa dan raga. Para sahabat pernah meruqyah seorang kepala suku yang dipatuk ular berbisa hanya dengan membaca Al-Fatihah, dan ia sembuh. Rasulullah mengakui peristiwa itu, menyatakan bahwa Al-Fatihah memang memiliki keistimewaan yang luar biasa. Di antara manusia yang tersesat, Al-Fatihah menjadi penuntun. Di antara orang yang gelisah, Al-Fatihah menjadi penenang. Di antara hati yang remuk, Al-Fatihah menjadi penyembuh. Sejak pertama turun, hingga hari ini, hingga akhir zaman, Al-Fatihah akan selalu menjadi cahaya hidup manusia. Kita membacanya di awal sholat, saat memulai pekerjaan, saat berdoa, saat membutuhkan kekuatan. Ia adalah surat yang mendidik hati, menguatkan jiwa, dan mengingatkan manusia pada tujuan hidupnya. Al-Fatihah turun sebagai hadiah dari Allah untuk dunia, sebagai pembuka jalan bagi manusia menuju cahaya keimanan. Inilah kisah turunnya Al-Fatihah, surat pembuka yang mengubah dunia. Dan begitulah, kisah agung turunnya surat Al-Fatihah, sebuah surat yang bukan hanya menjadi pembuka Al-Quran, tetapi juga pembuka hati, pembuka harapan, dan pembuka jalan menuju hidayah Allah. Setiap kali kita membacanya, kita sedang mengulang kembali perjalanan cahaya yang pertama kali turun kepada Rasulullah SAW. Semoga kisah ini menambah iman, mendekatkan kita kepada Al-Quran, dan menjadikan Al-Fatihah bukan hanya bacaan, tetapi pedoman dalam kehidupan. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini, agar lebih banyak orang mengenal keagungan surat Al-Fatihah. Sampai jumpa di video berikutnya.